Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali tentunya hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ya, yang terambil dalam Yosua pasal yang ke-7. Kita akan membahas dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita dan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dari itu saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup ini, bersyukur buat kebaikanmu, bersyukur buat segalanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bukakan setiap hati pikiran kami ya Bapa, dan apapun yang firman yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kami, semuanya boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu. Kami akan memulai, kami butuh urapan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan urapi dengan urapan yang baru Bapa. Biar firman-Mu boleh tersampaikan pada seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita akan sama-sama belajar dalam Yosua pasal yang pertama ya. Dari Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal yang ke-7 ya, mengenai dosa dan hukuman Akan ya. Jadi ketika kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, ayat yang ke-26 ya, ini menjelaskan bahwa ada sebuah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika tidak taat. Nah, ketika kita berbicara tentang ketidaktaatan, kita bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu. Kita baca ayat pertama dulu ya. Tetapi orang Israel berubah setia dalam mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Ketika kita kembali ke pasal 6 dari Yosua, ini menjelaskan bahwa ketika saat itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyerang dan sebagainya, tapi ada satu ketetapan dari Tuhan bahwa jangan sampai mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan ya, barang-barang yang sudah tidak boleh lagi. Pokoknya Tuhan sudah menyatakan bahwa kalian boleh menyerang itu Yeriko ke dalam, aku menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu, kata Tuhan gitu ya, kepada bangsa Israel, tapi kamu harus taat kepada saya gitu. Jangan kalian mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk pada saat itu untuk apa ya, sembahan, untuk tabu Tuhan dan sebagainya gitu. Jangan diambil dari sana gitu. Itu semua sudah dikhususkan. Jadi jangan ada yang merampas atau menjarah barang-barang dari situ ya. Lalu hal ini menjadi sebuah ketetapan ketetapan Tuhan bahwa segala sesuatu, emas, perak, serta barang-barang tembaga, besi, itu kudus bagi Tuhan, dan semuanya itu dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan ya. Semuanya dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi di Yosua pasal yang ke-7 adalah seorang Akan gitu ya, berubah setia atau tidak mentaati apa yang menjadi peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Dia mengambil beberapa barang-barang yang memang dikhususkan pada saat itu untuk tabur Tuhan atau untuk rumah Tuhan pada saat itu ya, untuk barang-barang kudus Tuhan pada saat itu. Nah, dengan kejadian ini, dengan apa yang dilakukan Akan ini adalah berdampak pada seluruh bangsa Israel pada saat itu. Ya. Kita baca yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat yang ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi.
Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Dan perhatikan, secara teknik perang, secara strategi perang, bahwa bangsa Israel, orang-orang yang mengintai pada saat itu menilai bahwa Ai adalah kota kecil, ya. Ai adalah memiliki tentara yang sedikit, nggak mungkin bisa mengalahkan kita. Cukup hanya dengan 2-3.000 orang, Ai akan kalah menurut strategi Israel pada saat itu, ya, menurut bangsa Israel pada saat itu. Tapi ketika kenyataannya, gitu, ketika apa yang terjadi pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh pengintai, tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh pengintai. Secara strategi perang Israel harusnya menang dengan 2-3.000 orang yang pergi menyerang. Tapi secara realita yang ada, secara kenyataan yang ada, dia kalah, mundur. Pasukan Israel mundur, kalah. Tidak berani menyerang Ai. Alasannya cuma satu. Karena ketidaktaatan satu orang berdampak bagi seluruh bangsa pada saat itu. Ini yang terjadi atas bangsa Israel. Ini yang terjadi atas umat pilihan Tuhan pada saat itu. Yosua dengan percaya diri mengikuti apa yang menjadi kata-kata dari para pengintai. Karena pengintai orang kepercayaan Yosua, ya. Memang bagiannya dia khusus untuk mengintai, dan beberapa kali mengintai berhasil, dan ini adalah intaiannya dia. Ya. Pengintai ini harus mengintai Ai, melihat bagaimana, dan hasil laporan dari pengintai bisa 2.000-3.000 orang. Tapi kenyataannya, ketika kita membaca ayat ini terus, Yosua sedang melawan Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkehendak bahwa bangsa Israel harus taat, maka bangsa Israel harus taat 100%. Sekalipun hanya satu orang yang tidak taat pada saat itu. Ya. Lalu kita baca di ayat 4 sampai ayat 5. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Perhatikan ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku, dan kuperintahkan kepada mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Perhatikan ini. Ketika kekalahan itu terjadi, ketika Israel dikalahkan oleh orang-orang Ai pada saat itu, Yosua tidak mengetahui alasan kenapa Tuhan memberi kekalahan pada saat itu. Yosua tidak memahami kondisi yang ada pada saat itu, tapi dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa nggak biarin aja kami di seberang sungai Yordan? Kenapa harus kami menyeberang ke sini? Lalu menderita kekalahan. Bagaimana nama Tuhan mau ditinggikan, diagungkan, dan sebagainya? Gitu. Ya, Yosua saat itu mengeluh kepada Tuhan, ya,
mengeluh kepada Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Terus lalu Yosua mengatakan, apa yang saya ingin sampaikan kepada bangsa Israel kalau seperti ini kita mengalami kekalahan? Ya. Mungkin kalau bahasa sekarang, bisakah mereka percaya kepada Tuhan kalau Tuhan melakukan ini terhadap kehidupan mereka? Yesus sampaikan unek-uneknya bersama tua-tua pada saat itu. Tapi perhatikan firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak menyalahkan Yosua tentang apa yang terjadi karena dia tidak tahu. Ya. Karena atas ketidaktahuannya dia berbicara itu kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Kata firman Tuhan. Ya. Lalu dalam kondisi Yosua yang begitu kondisi Yosua begitu lemah, mungkin saya bisa katakan bahwa di dalam keterpurukannya dia sebagai seorang pemimpin gitu, dalam keraguannya dia sebagai seorang pemimpin, dalam keterbatasan pikirannya dia, apa yang akan saya katakan dan sebagainya gitu ya, dia bingung. Dalam kebingungannya Yosua bingung, ya, mau mengapa ini sama orang Israel dan sebagainya. Tapi Tuhan datang, Tuhan berfirman, bangunlah, mengapa engkau sujud sedemikian, kata firman Tuhan. Lalu Tuhan menjelaskan dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 15, ya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan menjelaskan ini alasan kenapa Israel kalah melawan bangsa Ai, suku Ai, orang-orang Ai pada saat itu. Ya. Ada satu orang dari barisan Israel, ya, dari suku Israel, dari bangsa Israel yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan dan melanggar segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Kesalahan satu orang harus ditanggung oleh satu bangsa. Dan ini yang terjadi. Ya. Ayat 11 sampai ayat 15 Tuhan menjelaskan kesalahan. Coba kamu panggil sukunya, kamu panggil kaumnya, kamu panggil keluarganya dan sebagainya. Tuhan ada tahap-tahapan proses yang Tuhan ingin Yosua lakukan. Mulai dari satu bangsa, mengerucut kepada satu suku, mengerucut kepada satu kaum, mengerucut lagi kepada satu keluarga. Dan itu yang dilakukan Yosua pada itulah yang dilakukan Yosua dari 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 18 Yosua mengulangi apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Lalu di ayat yang ke-19 akhirnya, ya, di ayat 18 sudah ketahuan siapa yang berbuat dosa dan melakukan kesalahan. Lalu ayat 19 dikatakan, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ya. Apa yang diambil oleh Akan pada saat itu adalah barang-barang yang dikhususkan Tuhan. Jangan kamu jarah, jangan kamu ambil, jangan kamu curi dan sebagainya. Tapi Akan menolak hanya karena matanya melihat barang-barang itu lalu mengingini. Hatinya rusak karena pandangan matanya, lalu hatinya pun tergerak mengingini barang-barang dan yang mengambil tanpa lagi mempedulikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mata kita seringkali berbuat dosa, mata kita seringkali mengingini hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena mata kita sudah melihat, maka kita mencoba, hati kita mencoba, mulai dikuasai dan sebagainya, lalu kita mengambil apapun yang tidak diingini Tuhan sebenarnya. Ya. Dan ini yang terjadi, kesalahan yang terjadi ribuan tahun yang lalu.
Dan ketika kita membaca ini sampai selesai, kita melihat bahwa Tuhan betul-betul sungguh-sungguh bahwa perintahnya harus ditaati. Perintahnya harus ditaati. Ya. Tidak boleh menentang segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepada kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Lalu ada sebuah hukuman, ya, ada sebuah hukuman yang sudah Tuhan tetapkan bagi siapapun yang tidak taat atau melanggar apa yang menjadi firman Tuhan, ya. Di ayat yang ke-24, ya, kita baca dari 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki, perhatikan ini, dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontarkan dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Ada sebab, ada akibat kalau kita belajar dari pelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Dan saat ini ketika akan membuat sesuatu keputusan untuk mengambil seluruh barang-barang yang dikhususkan itu, maka dia harus juga mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan dari awal. Barang siapa yang tidak setia, dia harus menanggung segala sesuatu, bahkan nyawanya pun menjadi taruhan ketika dia tidak setia. Yang menyedihkan lagi adalah bukan hanya pribadinya dia, tapi anak-anak, harta, semuanya apa yang dia miliki pada saat itu musnah, habis dibakar. Ya. Maka dari itu saya ketika membaca ini bahwa ada satu hal positif juga sebagai seorang kepala rumah tangga, gitu ya. Saya mengambil satu gambaran yang cukup mengerikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, ya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan berdampak pada anak-anak kita dan keluarga kita, ya. Sebagai seorang kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang taat kepada Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, ya. Jangan kita mau seenak-enaknya sendiri, ya. Taat dan setialah kepada Tuhan. Ingat, tanggung jawab keluarga kita ada di tangan kepala keluarga. Ya. Kalau dulu zaman perjanjian lama, ya, khususnya bangsa Israel pada saat itu sedang mencari tiket keselamatan. Mereka melakukan segala sesuatu harus seperti apa yang Tuhan mau supaya mereka bisa diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Tapi di masa kini, di momen Paskah kemarin, Tuhan sudah mati dan bangkit di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa dan kesalahan kita. Tiket keselamatan sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka responlah firman Tuhan ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita, bahkan atas keluarga kita, bahkan mungkin melalui kehidupan kita bangsa ini dimuliakan, bangsa ini dipulihkan, bangsa ini bagi hormat kemuliaan Tuhan. Ya. Sekali lagi, taatlah kepada Tuhan, tunduklah kepada apapun yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Jangan kita mau bekerja seenaknya sendiri, jangan kita mau berjalan seenaknya sendiri. Ada aturan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Jangan takut dan jangan lemah, ya. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup ini. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini yang sudah menguatkan kami, yang memulihkan setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami, yang boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang bersyukur, kami serahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.